cuy, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan saya Tio di agen janda asik punya di channel Tio Santer ya. Oke, malam ini saya mau mencoba bikin video tutorial bagaimana cara memperbaiki guideline ya, garis pandu kamera parkir yang hilang karena cabut aki gitu ya. Jadi untuk beberapa jenis mobil-mobil Toyota sepertinya mungkin seperti halnya Prius gitu ya. Nah, Alphard, terus Velfire begitu ya. Jadi kalau kita cabut aki itu bukan jamnya doang yang akan error, tapi beberapa instrumen lainnya itu akan error gitu ya. Seperti power window, terus juga ini ya, apa namanya? Steering switch gitu ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya bikin video tutorial untuk cara memperbaikinya ya. Nah, jadi ada kasus lainnya yaitu guideline ya atau garis pandu dari kamera parkir itu juga hilang karena kita bongkar pasang ya, cabut pasang aki gitu ya, aki atau baterai ya. Nah, jadi ini video tutorial untuk Alphard generasi kedua ya, Alphard ANH 20 ke atas ya, dan Velfire 20 ke atas ya. Uh, Kalau untuk Alphard generasi pertama atau ANH 10 itu dia belum punya service system, Toyota service system gitu ya Om cuy ya. Jadi dia cara settingnya itu berbeda. Dia lebih ke manual setting ya. Itu nanti saya akan bikinin videonya di lain kesempatan ya. Ah, Banyak kasus yang kita temui bahwasanya Alphard tersebut itu head unitnya masih orisinil, masih build up, masih asli Toyota gitu misalnya itu datang langsung dari Jepang sehingga itu masih berbahasa Jepang. Nah, itu yang banyak membingungkan para pemilik mobil Toyota ya, terutama Velfire gitu ya dan Alphard gitu ya. Jadi video tutorial ini silakan Om Cuy coba lakukan sendiri sebelum mobilnya Om Cuy bawa ke dealer-dealer Toyota gitu ya, seperti misalnya Auto 2000 ya. Karena Om Cuy tahu sendiri kan kalau mobil udah masuk ke dealer atau itu pasti butuh biaya dan mungkin biayanya nggak kecil gitu ya. Nah, nggak ada salahnya Om Cuy lakukan hal ini tersendiri. Toh mobilnya atau head unitnya nggak akan error gitu ya. Oke, ah sebelum kita lanjutkan videonya, bagi Om Cuy dan Mas Bu yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Ah, Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru lainnya ya. Terus juga jangan lupa share, like, and komennya. Oke Om Cuy, kita lanjut Om Cuy. Oke Om Cuy ya, pertama mesin mobil kita nyalain dulu Om Cuy ya. Engine-nya kita starter ya. Oke. Setelah mesin mobil menyala, Om Cuy langsung melihat ke head unit, cari tombol menu yang ada huruf G-nya Om Cuy ya. Nah, pencet menu yang ada huruf G-nya ini Om Cuy. Tentunya ini head unit yang masih orisinil ya, masih bawaan Toyota gitu ya. Nah, tombol menu yang ada huruf G itu Om Cuy pencet terus sambil on off sampai 3 kali ya atau lebih, lampu senja, lampu kotak atau lampu kecil, dan itu akan membawa Om Cuy masuk ke dalam Toyota Service Menu Om Cuy. Toyota Service Menunya itu sebagaimana Om Cuy bisa lihat di layar monitor Om Cuy ya. Oke. Om Cuy pencet menu yang nomor 2 dari atas, bagaimana yang saya tunjuk Om Cuy ya. Nah, pencet menu itu dan akan membawa Om Cuy masuk ke menu yang selanjutnya. Oke Om Cuy, lalu Om Cuy pencet ya, klik menu pojok kiri 2 dari bawah seperti yang di layar. Lalu kita akan masuk ke menu seperti foto yang ada di layar Om Cuy ya. Nah, dari sinilah kita mulai menyeting guide. Setelah masuk ke menu ini, kemudi atau setir harus diluruskan selurus mungkin Om Cuy. Lalu pencet
tombol yang saya lingkari seperti dapat terlihat di monitor dan putar setir ke kiri. Setelah setir diputar ke kiri, lalu balas putar ke kanan sampai mentok. Putar ke kanan sampai mentok, lalu tekan tombol seperti yang saya lingkari di monitor. Dan setelah tombol terakhir itu Om Cuy tekan, maka akan ada suara beep yang sangat kencang Om Cuy ya. Dan guideline-nya akan kembali seperti sedia kala. Settingan pengembalian guideline-nya selesai sampai di sini Om Cuy. Untuk keluar dari settingan, Om Cuy bisa tekan tombol ini Om Cuy. Atau apabila Om Cuy tidak menemukan tombol tersebut, Om Cuy bisa tekan tombol apa aja yang ada di head unit Om Cuy, seperti misalnya AM, FM, dan TV untuk keluar. Oke Om Cuy, demikian dulu video tutorial cara mengembalikan ya guideline dari kamera parkir yang hilang akibat bongkar pasang aki ya. Hilangnya guideline ini juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yang lain ya. Tapi yang paling sering itu saat kita bongkar pasang aki ya. Misalnya mungkin ganti aki baru begitu ya. Itu pasti terjadi Om Cuy ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Om Cuy. Akhir kata, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Nyalakan tombol loncengnya agar Om Cuy Mas Bro dapat segera melihat video-video saya yang terbaru. Jangan lupa share, like, and komennya Om Cuy ya. Terutama komennya Om Cuy. Kemungkinan head unitnya mungkin udah berbeda merek, berbeda tipe. Tapi masih sama-sama head unit dari Jepang gitu ya. Dan mungkin itu nggak bisa bahasa Inggris Om Cuy ya. Mudah-mudahan saya bisa bantu untuk menjawab Om Cuy ya. Oke Om Cuy, sekian dulu video dari saya Om Cuy. Terima kasih udah mau menonton. Sampai ketemu pada video-video saya yang selanjutnya. Oke Om Cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.